Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pelajaran tajwid kita. Insyaallah masih surah Al-Baqarah ya. Halaman 5 ayat yang ke-26, lanjut dari pelajaran yang semalam. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca sampai pelajaran kita yang semalam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم Ya, baik, kita lanjut. Kita lihat bacaan yang di depan, ya, depan tulis. Perhatikan sama-sama. Ini namanya harakat apa? Fathah. Jadi kita udah belajar dalam Quran itu ada 3 harakat, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Harakat fathah, kalau di depannya ada alif maka dibaca aja. Kalau kasrah di depannya ya sukun maka dibaca aja. Kalau dhammah harkatnya di depannya ada waw sukun maka dibaca aja. Ini yang kita kenal dengan sebutan maqbi atau kita sebut juga dengan mad asli. Apa namanya? Apa itu mad? Mad artinya panjang. Aslinya panjang berapa? 2 harkat. Artinya 2 gerakan atau 2 ketukan. Jadi kita baca yang namanya 2 harakat berarti 2 kali ketukan atau 2 kali kita bergerak dalam satu bacaan yang sama. Ya. Nah, kita lihat karena di depannya ini tidak ada alif. Oh, Ustadz, ada alif di depannya. Alif ini panjang untuk manjangkan atau bukan? Bukan. Kenapa dia bukan untuk manjangkan? Karena alifnya punya harkat sendiri. Jadi alif yang tugasnya untuk manjangkan yaitu alif yang tidak punya harkat. Kita lihat. Ini harkatnya apa? Fathah. Di depannya ada mim. Kan dalam harkat itu ada tasdid, ada sukun. Nanti kita fathah tain, kasrah tain, dhammah tain. Ada ini harus kita udah tahu semua nih. Fathah, kasrah, dhammah, tasdid, sukun. Ini harus kita kenal semua. Ini fathah tain, kasrah tain, dhammah tain. Nama lainnya disebut disebut apa? Tanwin. Nah, karena yang bertanwin huruf mim kita sudah belajar dalam buku tajwid kita. Khusus untuk
nun tasdid dengan mim tasdid, ya. Ini tasdid atau sabdu. Ini dibaca gunah. Apa itu gunah? Dengung. Apa itu mendengung? Suara yang keluar dari organ hidup kita. Nah, berapa banyak dengungnya yang kita baca? Sama, 2 harakat, 2 gerakan juga. Nah, nya itu 2. 1, 2, 3. Paham? Paham? Bagus. Dan kita lanjut. Ya, ini sama dengan kemarin. Asal ma-nya dibaca panjang ke pendek? Asalnya panjang pendek? Panjang. Kenapa dia panjang? Karena di depan ma-nya ada alif. Alifnya tidak berharakat. Berarti alif ini tugasnya untuk memanjangkan ma. Tetapi karena di depannya ada lagi tanda tasydid, maka alif ini tidak berlaku. Tidak jadi dibaca panjang. Batal. Karena di depannya ada huruf yang bertasydid. Maka bacanya tidak boleh mal, tapi dibaca langsung mal. Wa ammal. 1, 2, 3. Paham? Ya. La-nya panjang pendek. Nah, pendek ini disebut, bacaan pendek itu biasa juga disebut dengan izhar bacaan. Sebut apa? Kenapa disebut izhar bacaan? Izhar artinya jelas. Maksudnya bacaan yang jelas. Jelasnya berapa? Cuma 1 gerakan, jangan ditambah. Kalau kita baca la, kebanyakan pendek. Jadi kalau dia pendek atau jelas di mana? La. Kalau dibaca le, jelas enggak? Enggak jelas. Jadi la yang jelas. Gimana la yang jelas? Lihat. Kita ingat pelajaran kita, kalau huruf lam, makhrajnya dari mana? Ujung lidah menyentuh langit-langit. Naikkan lidah kita, naik sedikit lidahnya. La. Wa ammal la. 1, 2, 3. Nah, lihat ini lagi. Ini harakatnya fathah, kasrah atau dhamma nih? Kasrah. Karena dia kasrah, di depannya ada ya, maka berlaku ini apa namanya? Matobi. Berarti baca zinya 2 hal. Wa ammal lazi. 1, 2, 3. Jangan lebih 2. Kalau kita lebih, berarti bukan matobi ini lagi, udah ganti namanya. Ada nama yang dibaca lebih dari 2 harakat. Jadi matobi ini cukup loh. Wa ammal lazi. 1, 2, 3. Paham? Nah, harakatnya fathah, kasrah, dhamma. Lihat dulu. Fathah, ada alif depannya enggak? Berarti panjang ke pendek? Pendek. Pendek gimana baca nanya pendek? Nah, kalau dibaca nah, panjang ke pendek? Pendek bagaimana? Nah. Wa ammal lazina. 1, 2, 3. Kena pendek. Belum nyampe ke K. Lihat lagi K-nya panjang pendek. F-nya panjang pendek. Nah, kalau ditanya apa nih? Ini izhar bacaan. Ini izhar bacaan. Fa izhar bacaan. K izhar bacaan. Ru, lihat ru. Ro-nya harakat dhamma. Di depannya ada waw sukun. Nah, karena dhamma depannya ada waw sukun, berlaku nih. Matobi berapa harakat? Oh, Ustaz, di depannya ada alif. Alif ini bukan mat. Nanti kita belajar dalam ilmu nahwu. Alif ini namanya alif jamun. Alif jamak. Jamak. Kan kita kalau 1 orang namanya mufrad. Kalau 2 orang namanya mutsanna. Kalau jamak berarti lebih dari 2 orang. Kalau 3 orang ada jamak kan? Udah jamak kan bukan? Kalau 3 orang udah jamak karena lebih dari 2. Kalau 4 jamak kan bukan?
Ya, berarti kita ini jamak banyak. Nah, lebih dari 2 itu namanya jamak. Jadi 1 orang namanya mufrad, 2 orang namanya musanna, lebih dari 2 namanya jamak atau jam'i. Ya, jadi ini bukan alif mat. Jangan terpengaruh, tapi tidak boleh dibuang. Kalau dibuang mengubah arti. Bukan harkat, tapi berubah artinya. Nah, nanti kalau mau lebih jauh lagi belajar ilmu nahu. Belajar bahasa Arab, baru kita kenal. Karena ini bahasa Arab harus kita tahu dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, ya sampai kapan kita mimpi baca Quran hanya sekedar baca tapi tidak ngerti. Paham? Terus, jadi ru-nya berapa harkat? 2. Kafaru 1, 2, 3. Kafaru. Coba ditambah wa ammal ladzi 1, 2, 3. Wa ammal ladzina kafaru. Bagus, sampai di sini ngerti? Ngerti. Kita lanjut. Fa-nya panjang pendek? Fa disebut izhar bacaan. Ya izhar bacaan. Kenapa disebut izhar bacaan? Bacanya pendek. Ya. Ku lihat lagi. Ku harkatnya fathah, kasrah atau dhamma? Depannya ada waw enggak? Ada waw sukun, berarti dia matobi. Nah, ku matobi. Ku matobi. Matobi. Kenapa matobi bacanya 2 Fayaku 1, 2, 3. Ya, lu fathah kasrah atau dhamma? Di depannya. Berarti dia matobi juga. Nah, izhar bacaan. Fayakuluna 1, 2, 3. Nanti sampai sini. Coba ulang. Ya, kita lanjut. Ya. Ma, lihat. Fathah kasrah dhamma. Lihat dulu harkatnya. Fathah depannya ada alif enggak? Ada. Panjang pendek? Mana nih? Nah, ini yang disebut matobi. Za, lihat harkatnya fathah kasrah dhamma. Depannya dia juga matobi. Mada. Ya, a. Panjang pendek? Apa namanya? Izhar ro, lihat depan ro. Ro fathah kasrah atau dhamma? Lihat dulu. Fathah depannya ada ya. Matobi atau baca pan? Nah, ro ini namanya matobi ini. Ya. Da, lihat. Da-nya panjang pendek ya. Asalnya begini. Nih. Aroda. Karena di depannya ada huruf yang bertasdid, maka dia harus nyambung bacanya ke tasdid. Huruf lam yang tasdid. Nah, ini namanya ismul jalalah atau ismul zat. Nama Allah. Allah ini, ini nama kita kenal Allahu. Kalau huruf di depannya berharkat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal, disebut tafkhim atau tilham. Gimana? Daulah, tidak boleh dalah. Tapi kalau huruf sebelumnya berharkat kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis. Contoh, milah, tidak boleh baca millah. Alhamdulillah. Salah betul? Yang betul gimana? Alhamdulillah. Kenapa dibaca lillah? Karena harkatnya kasroh. Kenapa dibaca millah? Karena harkatnya kasroh. Kita lihat yang bacaan kita. Oh, harkatnya fathah. Ketemu dengan nama Allah. Maka kita baca dengan tebal. Allah
Karena harkatnya fathah maka dibaca takfif tebal, bukan aradallah, bukan, tapi ro. Ro gimana ro? Nah ini harus kita pahami betul-betul. Ro itu nih ujung lidah naikkan ke langit-langit. Nah mereng sedikit. Ro. Keras, naikkan ujung lidah. Hurufnya ujung lidah, naikkan coba. Ro ri ru. Ro ri ru. Aradallah. Tuh 2 3. Ya, Bu. Lah ini namanya mat ta'zim. Makanya ada Quran cetakan Arab itu bukan lurus gitu ke atas, mereng gini dia, tapi bacanya tetap harus dibaca panjang. Kata Bu Ustaz, namanya mat ta'zim. Allah itu tidak mungkin dibaca pendek karena kita mengagungkan nama ini, nama Zat yang Maha Agung, ya Allah, maka bacanya harus dibaca panjang. Hu. Ya, hu-nya dibaca, lihat. Izhar bacaan, dibaca pendek. Lihat. Banyak harkat fathah, kasrah atau dhammah? Kasrah. Di depannya syarat kasrah bisa dibaca panjang, harus ada ya sukun. Ada ya sukun enggak? Berarti pi-nya panjang atau pendek? Pendek. Disebut izhar ya ha. Nah, hanya hakanya lurus. Ini asalnya tulisannya begini. Boleh ditulis. Nah, sama. Jadi ini sebenarnya alif. Nah, dalam penulisan boleh ditambah alif, boleh dihapus, tapi dengan syarat harkatnya harus dikasih tuh. Maka kalau kita belajar tajwid, ini ada harkat yang lurus kan? Dengan terbalik ada enggak? Dalam Quran. Ada enggak kayak gini? Ada. Nah, ini dalam penulisan boleh. Boleh. Paham? Ya. Berarti hanya matobi berapa harkat? 2. Zanya matobi berapa harkat? 2. Bihadza 1 2 3. Ma saya bacaan sa lan. Lan ini kan tanwin. Kalau kita wakaf, nah bagaimana kita wakaf? Kalau wakaf dibuang harkatnya 1, jadi la. Nah ini yang disebut dengan mat apa namanya? Mat iwat. Apa iwat? Pengganti. Badal juga pengganti. Kalau badal khusus untuk u. Kalau iwat yang mana? Yang harkat tanwin, yang fathah tain, yang dibuang 1 saat kita wakaf, itu namanya iwat. Paham? Jadi namanya beda. Iwat itu kalau kita wakaf, nih, mat iwat yang kita wakaf, yang harkat akhirnya tanwin, fathah tain. Alifnya tetap dibuang 1 harkatnya, tinggal 1. Jadi bacanya masalah. 2 harkat, 1 2 3. Masalah. Nah, ini ada tanda wakaf mim. Wakaf mim ini harus berhenti. Maka dalam Quran biasa ditulis wakaf lazim. Apa namanya? Ada enggak di samping Qurannya ditulis tuh? Coba lihat. Ada ditulis? Ada tulisannya wakaf lazim. Ada tulisan kecil yang di samping, ada enggak? Nah, tandanya dengan mim kecil. Jadi harus berhenti. Paham sampai sini? Paham? Jadi sebelum kita baca Quran, yang pertama kita perhatikan lihat dulu bacaannya. Kalau udah tahu baru kita baca. Jangan baca baru mikir. Pikir dulu baru baca. Paham sampai di sini? Nah, coba kita baca. Tadi dari Maza ya. Kita baca 1 2 3. Maza
Sekarang kita gabung. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. 1, 2, 3. Depannya ada alif, berubah namanya. Yang tadi namanya mad tabi'i diganti namanya menjadi mad jaiz munfasil. Tandanya apa? Setelah mad ada alif di depannya. Nah, alif ini yang merubah, maka dikasih bendera. Biasa di atasnya benderanya kayak gini. Ada enggak dalam Quran? Ya? Ada? Nah, ini disebut dengan tanda. Kalau mad wajib tandanya begini, kalau mad jaiz ini. Beda enggak? Beda ya? Beda? Nah, jadi bagaimana cara baca mad jaiz munfasil? Boleh 2, boleh 4, dan boleh 5. Kita ambil yang panjang biar enak. Jadi bacanya gimana Ustaz? Ya panjang kan? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. 1, 2, 3. Alhamdulillah, ini pelajaran kita untuk malam ini. Insyaallah kita lanjut ke ayat berikutnya besok malam.